Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lindawati dari kelas 6C Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Sebelum kita lebih jauh mendalami mengenai metode yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura, sebelum itu kita harus memahami apa itu metode dan model dan apa perbedaannya. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, metode pembelajaran adalah suatu metode yang mengacu pada cara yang akan digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar. Sedangkan model, menurut para ahli, model pembelajaran yaitu menurut Agus Suprijono di tahun 2010, model pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas maupun tutorial. Jika menurut Suprioni, merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dan menurut Trianto di 2027, yang mengartikan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Secara singkat, metode pembelajaran bisa juga disebut metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajarannya adalah rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim baru-baru ini memiliki program baru untuk guru dan siswa. Program tersebut yaitu Merdeka Belajar. Di dalam kurikulum ini, guru dapat memilih menentukan format, material esensial, cara dan pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Guru diharap mampu menjadi penggerak yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi siswanya karena kemampuan dan bakat yang dimiliki peserta didik berbeda. Dalam artian bisa dikatakan guru itu memiliki peluang luas untuk mengajar terhadap siswanya. Nah, merdeka belajar berarti guru maupun siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar secara kreatif dan mandiri, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan berjalan lebih fleksibel dan menyenangkan. Guru turut dituntut agar dapat mendidik siswa sesuai dengan potensi dari masing-masing siswanya. Nah, dalam inovasi pendidikan tersebut ada beberapa faktor yang harus kita ketahui sebelum kita menyesuaikan apa yang sesuai dengan karakteristik di Madura ini. Yang pertama itu adalah guru itu sendiri, terus yang kedua ada siswa, yang ketiga adalah kurikulum. Nah, kurikulum di sini kita pada 2023 ini kita menganut kurikulum merdeka. Yang keempat ada fasilitas, dan yang kelima masyarakat. Nah, metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka di Pulau Madura, menurut saya yang lebih efisien dan lebih efektif adalah metode pembelajaran active learning. Mengapa? Karena pembelajaran aktif atau active learning adalah metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengkondisikan siswa untuk selalu mengalami pembelajaran belajar yang akan lebih bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran.
Pembelajaran aktif merupakan usaha untuk memperkuat dan memperlancar respon peserta didik dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran aktif, proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak menjadi hal yang membosankan. Pada pembelajaran aktif terjadi aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan refleksi yang menggiring peserta didik ke arah pemaknaan. Peserta didik akan berusaha mengenali isi pembelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari. Dalam pembelajaran aktif, guru lebih berperan sebagai fasilitator daripada pemberi ilmu. Kenapa menurut saya metode pembelajaran aktif learning ini lebih efisien? Karena sesuai dengan kriteria siswa pada umumnya, mereka juga bukan hanya membutuhkan pembelajaran dalam artian hanya teori saja dari guru, tetapi siswa juga memerlukan interaksi terhadap guru dan murid. Jadi pembelajaran aktif learning ini merupakan metode yang menurut saya lumayan efisien, karena di sini selain guru yang memberikan ilmu, tetapi murid juga ikut andil dalam pembelajaran, tidak hanya monoton dari guru atau hanya monoton dari murid tersebut saja, seperti itu. Nah, untuk menerapkan metode aktif learning itu, berikut ada model yang dinaungi oleh metode active learning. Di antaranya ada peer, thinking, share, and jigsaw. Yang pertama ada model think, pair, share. Bisa juga disebut dengan TPS. Model pembelajaran TPS pertama kali diimplementasikan oleh Mr. Frank Lehman, salah satu sivitas akademika di Universitas Maryland. Pada awal penerapannya di tahun 80-an, ia sedang melakukan penelitian terkait konsep pembelajaran kooperatif dan relevansinya dengan strategi waktu tunggu. Gabungan dari konsep ini akan mengarahkan peserta didik untuk lebih banyak belajar untuk fokus pada pemikiran tertentu, atau bisa dikatakan membiasakan peserta didik berpikir. Hal ini merupakan elemen dasar untuk mengkonstruksikan pembelajaran kooperatif. Salah satu hasil dan yang menjadi dampak dari model tersebut yakni kemampuan peserta didik dalam merespon berbagai pertanyaan yang ada. Dengan penerapan TPS dalam periode pembelajaran tertentu, maka secara tidak langsung akan terbentuk sikap dan karakter peserta didik yang mampu bekerja sama dengan partner lainnya dan memiliki kemandirian. Model thinking, pair, and share menargetkan pada perkembangan interaksi siswa. Dengan demikian, semangat dan rasa keingintahuan peserta didik terhadap konten pembelajaran bertambah. Sintaks sederhana pada model TPS ini dimulai dari menyajikan konten secara klasik, kemudian guru akan memasangkan para peserta didik agar mereka bisa melakukan kerjasama, thinking pair. Pada saat melakukan kerjasama, tentu akan ada banyak diskusi yang mereka lakukan, serta melakukan banyak diskusi kemudian antar peserta didik dapat saling mendemonstrasikan hasil diskusi mereka. Bisa dikatakan model think, pair, and share itu seperti kita sebagai murid bertanya ke guru, lalu guru memberikan jawaban kepada murid. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Untuk model selanjutnya yakni model pembelajaran jigsaw. Model lainnya yang bisa menjadi referensi yakni model pembelajaran jigsaw. Berdasarkan salah satu pendidikan menyatakan bahwa model pembelajaran jigsaw merupakan model belajar kooperatif yang dapat menjadikan peserta didik dengan berbagai latar belakang dapat memiliki atmosfer belajar
yang dipandang positif dan bertanggung jawab tinggi. Nah, menurut ahli, yakni menurut Fathur Rahman pada 2015, bahwa model Jigsaw menekankan pada pembelajaran kooperatif. Sintak pembelajarannya sederhana, yakni sang guru dapat membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Bisa dikatakan ini seperti mengkelompokkan antar siswa di kelas. Kemudian, setiap peserta didik pada kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan di depan kelompok lainnya. Biasanya, guru akan memastikan terlebih dahulu pengelompokan berdasarkan kemampuan masing-masing subbab terkait. Setelah pembagian kelompok tersebut, guru akan memberikan waktu untuk bisa mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh para guru. Kemudian, setelah waktu yang diberikan guru sudah habis, maka kemudian sang guru meminta peserta didik untuk bersiap mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dalam artian seperti ini, menurut Fathur Rahman tersebut, bahwa model Jigsaw ini adalah model untuk mengelompokkan semua siswa di kelas menjadi beberapa kelompok, di mana dalam kelompok tersebut mereka memiliki suatu tanggung jawab untuk memahami pelajaran yang telah dikasih oleh guru, di mana setelah dikasih beberapa waktu oleh guru, maka siswa tersebut akan mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan, apa yang mereka diskusikan dengan kelompok mereka, dan kemudian akan dipresentasikan di ruang kelas tersebut. Apa tujuan dari penerapan model pembelajaran Jigsaw? Di sini tujuan dari penerapan model belajar Jigsaw yakni agar peserta didik dapat mendalami konten materi yang diberikan oleh guru secara sempurna. Kesempurnaan itu dapat terlihat melalui bagaimana sang peserta didik mencoba menjelaskan kepada teman-temannya terkait materi yang dibawakan dengan penerapannya. Harapan untuk menegaskan konsep student center dapat terwujud. Model pembelajaran ini diharapkan akan dapat meningkatkan aspek sosial maupun kognisi para peserta didik dan berbagai anggota kelompok lainnya. Pada model pembelajaran Jigsaw ini juga bisa melatih kesosialan antar teman-teman sekelas seperti itu. Selanjutnya ada metode pembelajaran Project Based Learning. Metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL merupakan upaya pendekatan pembelajaran yang memberikan berbagai kesempatan siswa untuk dapat mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan, sekaligus mengembangkan kemampuan supaya melalui upaya problem solving dan investigasi. Menurut ahli, yakni menurut J. Striver dan Brandon Goodman, keduanya memaknai bahwa PBL merupakan upaya pendekatan pengajaran yang berdasarkan pada kegiatan belajar dan pemberian tugas nyata yang akan menjadi tantangan bagi siswa untuk bisa dipecahkan oleh para anggota kelompoknya. Untuk model pembelajaran Project Based Learning ini sepertinya jika di Pulau Madura khususnya di daerah Bangkalan sini, tergantung dari apa materi atau apa pelajaran yang akan dilaksanakan. Karena jika pembelajaran Project Based Learning ini dalam pelajaran TIK atau IPA mungkin sulit dilakukan karena di sini fasilitasnya kurang memadai seperti itu. Mungkin bisa dikerjakan hanya untuk
pelajaran-pelajaran tertentu saja, tidak untuk semua pelajaran, mata pelajaran seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa sih metode yang cocok untuk karakteristik di Pulau Madura ini. Menurut saya yang memang sangat efisien dan cukup memadai adalah metode active learning tersebut. Ya, memang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tetapi itu cukup efisien jika dilakukan di Pulau Madura, khususnya Bangkalan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.